anu paling bahaya di nu hirup leungit naon? Leungit ingetan, eta bahaya. Lamun leungit ingetan dijemput ka panganaran ge. Dijemput dibawa ke rumah sakit geus rada cager ayeuna mah. Mantah ke engke nu dina medsos tah anu sok leungit kontrol letahna, leungit kontrol emosina, lila-lila dijemput sia kurang. Siga pasugeng. Ayo. Selamat buat orang-orang yang suka nyinyirin KDM. Hapunten nu kasuhun, hampura anu diteda. Mang Barnas aya Mang Barnas. Aki Dodi aya Aki Dodi. Terasa deui. Selamat berbahagia buat Bang Barnas yang suka babarawakan nyinyirin KDM. Udah pada tahu belum beritanya? Udah pada tahu belum videonya? Dia sedang berbahagia. Pantesan videonya tidak keluar lagi. Sekarang dia sudah berbahagia. Ternyata aja ari jelema anu sok nyinyir ka KDM teh sudah sefrekuensi pokoknya nama ada pertemuan khusus, pertemuan tertentu dengan orang-orang tersebut. Ternyata orang-orang tersebut adalah satu channel. Sudah tersebar videonya. Jadi dina hati aing jadi aya pertanyaan. Apakah mereka digerakkan salah satu orang atau salah satu sponsor atau salah satu partai? Partai. Pokoknya nama kita lah. Urang KB pokoknya namanya warga Jabar ada bagus palalinter pokoknya namanya. Kunaon jelema nyala linjir ke KDM, kunaon jelema ujuk-ujuk ada rijit ke KDM, memframing seolah-olah ijit ke KDM. Ternyata kayaknya iya kakarek cek pemikiran orang dina hate goreng orang aing seuedeun euy. Mereka merenang aya anu nitah atau kumanya euy. Stop sekarang tidak boleh memframing itu. Yang terpenting selamat pokoknya namanya ke Mang Baras, Mang siapa lagi yang sudah ketemu dengan ibu itu ya, cari sendirilah. Udah pada tahu semuanya warga Jabar banyak. Terima kasih buat semuanya. Si Akang pinter oge analisana. Mantap, Kang. Ada yang berharap ini berhasil dan ada yang berharap ini gagal. Siapa yang berharap ini berhasil? Mereka adalah kaum nasionalis yang mencintai bangsa ini. Siapa yang berharap ini gagal? Para nyinyir dan para pembenci yang menjadikan politik sebagai tujuan hidupnya tanpa pernah bisa membedakan mana kepentingan politik dan mana kepentingan kebangsaan. Walaupun kebijakannya baik karena beda dengan politiknya, dia mengatakan buruk. Dan walaupun kebijakannya buruk karena sama dengan politiknya, dia katakan baik. Ini orang yang tidak punya spirit nasionalisme. Dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu. Saya katakan, dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu. Meskipun lidahnya berkata bertuhan pada Allah, tetapi hatinya dalam setiap hari hasud dan menjadikan politik sebagai tujuan hidup. Mantap KDM. Siapa mal mangi gubernur model kieu? Nges mere rupa-rupa gelar kain, gubernur konten. Bener tuh? Baik jadi gubernur konten. Kembae lumayan, boga YouTube sorangan, boga IG sorangan, boga TikTok sorangan, teu kudu ngulikeun ka batur. Sabab harga ngulikeun ka influencer, harga ngulikeun ka bajer mahal, miliaran malah puluhan miliar. Aing mah teu kudu ngulikeun, teu kudu make konsultan ku sorangan we. Lumayan pan anggaran jeung influencer, jeung bajer, jeung konsultan ku aing dipake ngabangun imah maici. Bener tak? Dipake ngabiayaan ngabangun jalan geuningan can Kang di jalanna tunggu sakedeung deui engke jalan aralus di Jawa Barat tapi nu ti heula alus jalan provinsi heula. Terus penting ieu dibere gelar naon di wae cenah aing anu mere gelar deui anggota DPR tadi ka aing nyebutkeun gubernur lambe turah.
ken bae aing mah disebut gubernur lambe turah ge. Da rata-rata jelema sok hayang asup ka lambe turah. Bener tak? Nek diberes gelar gubernur naon wae ge teu penting. Nu penting mah naon nu dijanjikeun ka rakyat diwujudkeun. Nah, eta nu penting mah. Naon apa yang dijanjikan ke rakyat itu yang insya Allah harus diwujudkan. Mantap, Kang. Kang Deddy tahu betul niat busuk para pembenci negeri ini. Ingat, isikan hati ada dua. Ada yang berharap ini berhasil, dan ada yang berharap ini gagal. Siapa yang berharap ini berhasil? Mereka adalah kaum-kaum nasionalis yang mencintai bangsa ini. Siapa yang berharap ini gagal? Para nyinyir dan para pembenci yang menjadikan politik sebagai tujuan hidupnya tanpa pernah bisa membedakan mana kepentingan politik dan mana kepentingan kebangsaan. Walaupun kebijakannya baik karena beda dengan politiknya dia mengatakan buruk, dan walaupun kebijakannya buruk karena sama dengan politiknya dia katakan baik. Ini orang yang tidak punya spirit nasionalisme. Dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu. Saya katakan, dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu. Meskipun lidahnya berkata bertuhan pada Allah, tetapi hatinya dalam setiap hari hasud dan menjadikan politik sebagai tujuan hidup. Stage kembali video Agus Saripudin bahwa video yang saya paparkan tidak terbukti dan DBHP itu juga tidak terbukti. Ini orang Ini bener-bener videonya. ya. Dan rincian dari mana sumber uang sebesar 1 miliar rupiah sebagai bentuk uang kadedeh terhadap Persib Bandung itu berasal. Jadi sampai sejauh ini saya rasa informasi yang Kang Dodi sampaikan melalui VT ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini bukan kali pertama. Sebelumnya juga Kang Dodi Permana pernah mempermasalahkan terkait dengan DBH atau dana bagi hasil selama Deddy Mulyadi menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Bahkan Kang Dodi CS melaporkan itu kepada KPK. Tapi sampai sejauh ini mana hasilnya? Secara logika sederhana, berarti laporan ataupun tuduhan yang dilakukan oleh Kang Dodi CS tidak terbukti. Bahwa saya memaparkan ada bukti, ya. Ada bukti karena saya dikirimi WA ya dari jurnalis senior ya Pak Haji Tatang Suherman. Nah di sini ada buktinya saya. Kemudian Anda bilang DBH tidak terbukti. Nah ini kasus DBHP 2016, 17, 18 yang sumbernya justru dari mantan istri Deddy Mulyadi sendiri saat jadi bupati. Siapa bilang tidak terbukti? Ya, bahwa terbukti tidak terbukti itu pengadilan yang harus menetapkan. KPK bukan menyatakan tidak terbukti, ya. Tapi KPK belum selesai memprosesnya atau belum terproses, ya, bukan berarti tidak terbukti, ya. Bukti nyatanya justru ada di statement mantan istri Deddy Mulyadi yang saat itu menjabat sebagai bupati. Nah, jadi hati-hati ya, bahwa DBH bukan tidak terbukti, ya. Saya berani mempertanggungjawabkan ini semua di pengadilan. Ya udah, kalau emang kamu yakin, terus aja follow up itu KPK-nya biar ada progres. Jangan ngomong ngalor ngidul kesana kemari, kesannya jadi nggak fokus. Tua keladi, makin tua makin jadi. Luar biasa. Deddy Mulyadi sampai heran dan kagum melihat sekolah di Depok ini bersih banget. Kepala sekolahnya sampai kebanjiran hadiah dan uang bantuan dari Kang Deddy. Sekolahnya bersih, Bu, bagus. Ini pohon apa, Bu? Bukan beringin tuh. Sekolahnya bersih banget. Seneng saya. Woi, lukisannya keren. Hasil karya guru, Pak. Siapa yang lukis? Guru seni rupa. Sekolahnya bersih, Pak Wali. Siap. Bapak usia berapa? Siap. Tinggal 3 bulan lagi. Pensiun? Siap. Jangan pensiun deh kalau kepala sekolah bagus kayak gini. Gimana kok bisa menciptakan sekolah bersih begini? Kan sesuai dengan itu, Pak. Saya punya filsafat bahwa
Prabu Siliwangi itu ada Sili Asa, Sili Asih, Sili Asuh, Sili memberikan uangnya. Kalau yang ngikutin filosofi yang saya ajarin pasti begini deh. Itu. Jadi Maung Bodas itu adalah manusia unggul, budak cerdas. Wah, manusia unggul budak cerdas. Karena orang itu tidak harus pintar, Pak. Oke, tapi Harus cerdas. cerdas. Yang Yang Ketika disebut orang cerdas itu pasti pintar. bedanya cerdas sama pinter Kalau apa? pintar belum tentu bisa membaca peluang. Oh, kalau cerdas. Kalau cerdas pasti ada peluang diambil. Keren sekali. Pak, kan saya pernah sidak Ya. mampir ke sekolah. Ya. Salah satu sekolah di Jawa Barat. Berantakan sekali. Dengan alasan, Pak, dananya nggak cukup. Kok Bapak bisa bersih sih? Dananya nggak cukup juga sebenarnya. Sebenarnya dana kan ada itu, Pak. Ulah Atuda. Apa itu atuda? Atuda tiga artos mau dibersihan. Oh, Tapi Pak. sanajan. Sanaja. Sanajan teu boga duit dibersihan oleh. Edan ini, Pak. Ini gila sih ini. Ya intinya mah kahayal. Jadi jangan semua Intinya mah inisiatif. Aduh, hebat banget. jangan semua itu dibicarakan dengan uang. Oh, Nambah 500 juta cukup nggak? Saya kira kurang kali 500 juta. 1 miliar? 1 M lah. 1 M dah saya. Sanggup saya. Ya. Dah. Ya. Tambah 1 miliar. Ini ngecat ini Ya, butuh belum, berapa? Baru berapa ya? Butuh berapa? Baru yang depan aja Pak. Ini saya kasih 50 juta. Siap. Ngecat ini. Alhamdulillah Saya makasih nomor Pak. rekening sekolahnya saya Ya, transfer. Siap. Oke. Saya seneng. Wah, nih rating long banget sekolahnya. Iya Pak. Kayaknya Kota Depok balai kotanya kalah deh. Sekolah lama Pak, umurnya sama sama saya. Tapi kan bukan urusan lama atau baru, Merawat. tapi kemampuan merawat. Iya. Wah, ini memang sekolahnya, kepala sekolahnya keren banget. Keren, seneng banget saya sama Bapak. Ini karya anak-anak, Pak. Bapak pensiunnya tanggal? September Pak, tanggal 2. Saya sekarang transfer ke Bapak 25 juta uang pensiun dari saya. Alhamdulillah. Soalnya Bapak bagus banget, saya senang. Ini anak-anak, Pak. Tua-tua keladi, Insya Allah Kang Dedi. Jembar berkah Kang Dedi. Lurah kurang lebih hampir 12 juta. Tunjangan kinerja lurah di Kota Depok mencapai 12 juta rupiah per bulan. Jika digabung dengan gaji dan berbagai penghasilan lainnya, total pendapatan bisa menyentuh 16 juta rupiah setiap bulan. Hayo, siapa yang baru tahu kalau total penghasilan seorang lurah bisa mencapai 16 juta rupiah per bulan? Pak Wali, siap. Jadi sebenarnya kalau urusan spanduk, ya Pak Wali ya. Siap. Urusan spanduk, urusan baligo, Ya. urusan billboard yang berantakan, semestinya nggak usah oleh gubernur, Siap. nggak usah oleh wali kota, Siap. cukup sama lurah, Iya. cukup sama camat. Tapi kita ini jujur-jujur aja. Lurah sama camatnya belum berfungsi dengan baik. Nah, Harusnya para lurah, para camat, kalau sampai gubernur turun ngurusin spanduk di kota, iya. malu. Karena kalau di kota-kota mah TKD-nya gede. Gede, ya. Bener nggak? Betul. Kota Bandung tuh gede banget, Pak. Iya. Kepala dinas aja bisa nyampe hampir 30 jutaan Iya. tunjangannya doang. Iya. Depok berapa lurah? Lurah kurang lebih hampir 12 juta. Tunjangannya aja. Tunjangannya. Tunjangan kinerja. Iya. Iya kan? Tunjangan kinerja 12 sama gajian 16 juta. 16 juta. Ya 16 juta mah tuh kan tugas kelurahan sekarang sudah makin dikit, Pak. Iya. Ya Pak ya? Iya. Nah, kan pagi-pagi lurah tuh harusnya keliling. Nah, siap. Kemarin sudah saya perintahkan. Bawa tapi memang tetap belum maksimal nih kayaknya. Gini aja Pak, nanti tunjangan kinerja itu kan berbasis kinerja. Iya. Jadi kalau masih ada spanduk yang sobek, belum diganti-ganti udah puluhan tahun, Belum diturunin. kurangin tunjangannya. Siap. Dah, ganti-gantiin aja sama yang muda lah kalau kagak mau pada turun mah. Lihat tayangan YouTube saya, TikTok saya, di situ sudah sangat terbuka kok. Ya, terima kasih Pak Gubernur atas tanggapannya di PT pribadi Pak Deddy Mulyadi ya sebagai Gubernur tentang laporan Ordal BJB yang saya paparkan. Saya sudah paparkan ya dengan detail bahwa saya mendapati WA dari seorang jurnalis senior, Bapak Haji Tatang Suherman.
ya, yang mana beliau diinformasikan dari Ordal yang sedang bingung. Ordal BJB sedang bingung memasukkan klausul mana yang bisa membeli sapi ya dari Pak Gubernur katanya. Saya hanya membuka tabir itu ya, dan itu wajar ya. Di sini bukan saya mau berfitnah ya, buat apa? Dosa saya berfitnah ya. Jangankan berfitnah, berbohong aja dosa kok ya. Nah di sini mungkin harus ada pendalaman ya, mungkin APH yang bisa mendalami, membuktikan siapa yang salah di sini. Saya yang salah, silahkan kita buktikan dengan konsekuensinya. Orang BJB yang salah, silahkan ada konsekuensinya. Nah gitu ya. Jadi ya nggak ada masalah sebenarnya ya. Namun apapun itu, Ya, terus masalahnya apa? Tuh, saya masalah, berterima kata lu. kasih atas tanggapannya dan saya mengucapkan salam hormat untuk Pak Gubernur. Selamat bekerja sebaik-baik untuk kemakmuran masyarakat ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yen we rame maneh madon. Terus kamu kenapa berhenti sekolah? Gak ada kendaraan. Nggak ada kendaraan. Kalau saya kasih sepeda ke sekolah naik sepeda, bisa nggak? Mau? Berarti masuk sekolah lagi nanti kamu ya. Kudu sekolah deh, manyain cuma tamat SD ge henteu, minimal SMP. Terus akhirnya tuh sekolah rek naon? Ya sekolah nyuci. Kuli nyuci di mana? Tangga. Di tetangga. Berapa sehari dapat kuli nyuci? 20. Hah? 20. Bisa nyucinya? Yang menulis amin, semoga menjadi yang pertama menerima kabar baik, yang hanya melihat semoga tetap diberi, tapi yang berdoa insya Allah lebih dahulu merasakannya. Deddy Mulyadi nemuin Teh Yani, seorang driver ojol yang viral di TikTok karena postingannya yang lelah dan gak sanggup menghadapi hidup. Kang Deddy yang mengaku orang lain awalnya menghubungi dia untuk order. Namun akhirnya begini reaksinya saat ketemu Kang Deddy. Dan ternyata karena alasan ini yang bikin dia berkeluh kesah dengan kehidupannya. Jangan dulu minta foto sama saya mau ngangkut barang asli. Asli. Buka mas, buka mas. Kenapa? Aku kan sudah menyerah kali ini, aku menyerah. Apa kamu menyerah segala? Ya Allah. Astagfirullahaladzim Pak Deddy. Kenapa menyerah segala? Gak boleh menyerah dong. Ya Allah. Kenapa menyerah? Capek ngojek. Katanya kamu waktu itu saya lihat di TikToknya aku pasrah, aku menyerah. Makanya aku mau nyamperin orang yang menyerah itu. Kenapa menyerah segala? Itu saling enggak? Waduh, jangan nangis dong. Jangan nangis. Rumahnya emang mana? Cibacang. Bacang mana sih? Ini Cimarem. Jangan Cibacang dong. Cilemper sekali-kali, Cilepet kayak Cibacang. Ya Allah Bapak. Nih berapa ngangkut? Kemana? Tanya si Bapak. Ciamplas. Siapa? Ciamplas Lebak Gede. Lebak Gede mana? Ini pada larang yang di atas. Kalau dari sini mah biasanya 8.000. 8.000. Murah-murah amat sih. 8.000 biasanya. Ngojek sejak kapan? 4 tahun dari 2019. 4 tahun. Mending ngojek, mending jadi pegawai Alfamart. Sini lagi. Mending kerja begini. Kamu kenapa nggak pilih jadi pegawai Alfamart? Udah nggak punya ijazah. Sekolahnya mana? Ijazahnya SMP. Alfamart apa ijazahnya? SMK. SMP bisa nggak? Udah tua tuh bapakku. Emang pegawai Alfamart nggak boleh yang muda? Nggak boleh yang tua. Maksudnya. Punya suami nggak? Nggak punya. Kemana suaminya? Rangda apa, Rangda? Tinggal. Pergi. Cerai atau meninggalkan? Cerai. Dia punya istri lagi? Selingkuh. Sejak kapan pisah sama suaminya? Sudah lumayan sih. 5 tahun. Nggak ini. Malu kalau soal pribadi. Oh iya nggak apa-apa 5. Gue cerita 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Anaknya berapa? 2. Umur? Yang satu 19 tahun. Yang Berarti udah sekolah SMA dong?
sudah Tamat. kemarin kerja. Udah kerja. Cuman kerja dikeluarin baru 1 bulan. Kenapa baru- dikeluarin kerja? Nggak tahu. Lulus SMA. Iya, SMA. Itu dibesarin diri sendiri. Sendiri. Dari, Yang satu tapi dari lagi? SMA, dari SMK. Ya kan sejak perceraian itu kan. Iya. Yang satu lagi. Yang satu lagi SD kelas Kelas? 4. Heeh. Kamu rapi banget sih ojeknya. Ya kan harus rapi jadi tukang ojek. Enggak, banyak kan yang lain nggak rapi. Kan memang harus rapi. Umur berapa? Umur 37. 37. Nekunin ini sejak kapan? Dari 2019, 4 tahun. 4 tahun. Sejak aku DPR dong. 4 tahun ngojek. Sekarang lagi rate-nya lagi turun, Mbak. Dulu pernah unggul berapa penghasilannya? 200 sehari kadang. Dulu waktu rame-rame. Rame-rame. Sekarang dapat gocap aja susah. Susah. Baru 1 orderan. Dari Ke pagi. Bandung dari sini nggak ada. Nggak ada. Dari sini ke Bandung, dari Cimareme. Dari Kota Baru ke Bandung. Ke Bandung berapa? 40. 40.000. Udah dapat 40 dong hari ini. Iya. Dari Bandung sini kosong. Perasaan hari ini dapat gede dah. Aduh, nggak nyangka ya. Aku yang telepon lo tadi bilangnya Pak Lurah, tapi kalau ini asli ini memang lurah saya. Kepala Desa Sukasari, Kecamatan Dawan, Subang. Ya, sok atuh ayo ampun. Kita kemon berangkat. Aduh. Rezeki neng ke si bapak neng. Aduh tuh ya sepatunya dong. Woi, bener mirip sama dia tuh. Neng, kasih ya. Ya udah Neng. Aduh. Pak, aku kan bensinnya sedikit isi bensin dulu. Kamu udah habis bensin. Isi bensin dulu sana tuh. Iya. Nenek. Bensinnya isi. Nggak apa-apa kan. Ini isi bensinnya. Pura-pura. Penuhin dulu. 2 mingguan. Iya. Bye, motornya. Kredit, Pak. Ya Allah, nggak nyangka astagfirullah. Sampai gemeter gini. Bakso, tukang bakso mana? Ini Pak. Ini bakso nih berapa segerobak? Gerobak $1.200.000. Udah sejuta aja. Juta aja. Oke ya, juta aja ya. Siap. Dah, juta nih. Daripada seharian dagang susah, ini diborong. Nih, gratis nih. Ayo masuk. Dok ayeuna aing nanya. Jadi pemuja geus boga naon mana? Tadi nage ojek, baik di tukang ojek. Khawatir papanasan. Aduh, aing mah ampun ting. Aing mah ya lamun jadi pemuja kawannya nih. Minimal ngetok aing mobil Sigra. Mobil Sigra hiji. Nah, kakak aing mah daek. Yang jadi nge-Grab. Ya, masih kena jadi pemuja, papanasan ngojek, pakai motor Mio bari mogok. Anjing. Lain bawa jika jeung pas sugeng ngamari si bahasa 20 ampun anjing belu sia. Atuh menta teh nu leuwih edan sia teh. Menta teh Rubicon, Alphard atuh. Siga. Minta minimal siga sana. Nggak bisa nyaingan, naon sana nyaingan anak. Bagadagan, aduh diledek ku sia. Setelah tukang ngojek bajeng sia ge, boga siga mah bisa ngojek. Anjing belu sia. Make delman goblok make delman. Sekarang kalian mau gimana punya Sigra? Mau diojekin lagi. Jadi kieu nyalur. Naon sababna ayeuna saya jarang mengkritik Deddy Mulyadi. Saya mah jujur ampun tobat ku para pemujana. Jadi mengkanter teh sampai nyerang pribadi personal para pengkritik, malah sampai masalah keluargana, usahana segala rupa. Masya Allah, aya ku kitu nanya memuja-muja pemimpin. Sok saya mah ku saya layanan, saya mau rek mengkritik deui. Jujur sok langsung mah kitu mah hayangnya di Jawa Barat tanpa pengkritik rek kumaha. Dan ngarasakeun kebijakan mah lain saya bae ieu. Pasti seluruh masyarakat di Jawa Barat hayangnya saya mah di Jawa Barat nu ngritik rek kumaha. Ulah ieu mah nu ngritik teh diserang teh personal sampai keluarga sampai istilahna usaha sampai naon ngaco maneh.
Kritik juga ngeritik kayak gimana guys, bro? Lu main kritik-kritik. Kayaknya kebijakan-kebijakan KDM positif semua sampai sejauh ini. Nih, tolong dengerin guys. Melihat orang-orang yang nyinyir adalah orang-orang yang sebenarnya terpuruk di dalam. Tidak bisa menjadi diri sendiri yang mereka inginkan sebenarnya. Jadi saking gelisahnya mereka, saking sedihnya mereka, saking terpuruknya mereka, satu-satunya cara mereka bisa melampiaskan emosi itu adalah menjatuhkan orang lain agar bisa merasa lebih superior dan lebih merasa bahwa hidup mereka baik-baik aja. Gitu. Thank you. Makjleb tuh bagi penyinyir-penyinyir. Kang Deddy Mulyadi ya, jadi presiden RI 1 segala macem. Deddy Mulyadi, KDM ya, Kang Deddy Mulyadi. Pengen ketawa saya ya ngelihat Anda yang klarifikasi nggak terlibat mafia-mafia tanah tuh, developer nakal Ciputrak di wilayah Bogor. Selain dulu ya sebelum Anda Bima Arya, banyak kasusnya tuh Bima Arya era Jokowi, banyak banget ya. Kocak Deddy Mulyadi. Makanya punya mulut tuh dijaga. Akhirnya wanita yang menghina Bapak ditangkap polisi kemarin. Memang kejadian udah lama sih. Cuman ya harus hati-hati juga sih. Bedain mengkritisi sama nyinyir. Gubernur Goteng. Cuma memang kami bekerja jarang terliput, jarang disampaikan dengan media sosial karena kami lebih banyak bekerjanya ketimbang dengan konten. Ini orang yang salah paham tentang saya. Saya ini bukan konten kreator sebagaimana orang lain. Saya ini adalah orang yang melakukan kerja sebagai gubernur yang seluruh pekerjaannya direkam. Nutup tambang pekerjaan gubernur, benerin mobil overload ke pekerjaan gubernur, sidak ke perusahaan pekerjaan gubernur, beresin banjir pekerjaan gubernur, beresin anak-anak yang anak-anak istimewa adalah pekerjaan gubernur. Dan itu nggak ada yang dibuat-buat sengaja pengen viral-viralan, enggak. Untuk apa saya rekam? Karena saya khawatir direkam oleh orang. Kalau direkam oleh orang kayak bapak, direkamnya sepotong. Saya berapa kali akan kena fitnah gubernur. Emang pembenci nggak bakalan bisa mengerti, Pak. Mau digimanain juga dikasih tahu, kasih pengertian, tetap aja benci. Gubernur Ableh ini cukup ini masif ya Sugeng terhadap nih kayaknya nih. Kebijakan kayak bakal Ableh nyusul Sugeng yang memang nih. tidak bisa memberikan pelayanan secara adil dan merata. Makin kesini makin menjadi-jadi, Mang Cecep yang selalu kontra dengan apa yang menjadi kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, kini kritikannya sudah jauh kemana-mana. Pasalnya Mang Cecep bukan lagi mengkritik kinerjanya melainkan sudah mengarah ke penghinaan fisik. Lain orang mah masih kene can kaharti anu anggaran-anggaran diheula ieu jalan melalui Cikaroyanya sindang barang anu jalur ka Sumo ka ditu pecahna di era zaman KDM ayeuna terpecahkana gitu permasalahan ieu jalan sabab saumur-umur ieu jalan butut goreng patut ayeuna di era Bapak Aing, Pak KDM, kuat dia langsung di alusan gitu kan istilah nama. Ta anggaran anu geus-geusna anu dulu ieu ka mana gitu. Ka mana eta duitna nyangsangna? Apakah kanu betekok, anu dewok, anu genut? Apakah ka mana ieu? Apakah kana calobak anu liang bau jengkol, bau tarasi, bau basreng? Jadi intinya gini guys, si Mas ini tuh menceritakan bahwa jalan ini tuh dulu-dulu tuh belum pernah ada yang sampai dengan zamannya KDM itu diperbaiki. Jadi di istilahnya dikerjakan di zaman KDM. Dulu-dulu dia nanyain. Jadi dana-dana yang dulu-dulunya itu masuk ke siapa? Ke si Betekok lah dulu ya, seperti itu. Jadi pas baru di zaman KDM ini jalan benar-benar baru direalisasiin, di benerin jalan tersebut gitu loh. Namanya pejabat publik pasti cari panggung tuh pasti ya. Deddy Mulyadi ke Papua cari panggung buat Pilpres 2029. Pria asal Papua buka suara karena KDM dibilang pencitraan atau cari panggung.
akun Instagram yang bernama Lewianus Walilo blak-blakan membantah. Tapi menurut gua kalaupun memang cari panggung sah-sah saja. Nyatanya masyarakat Papua pun tidak merasa dirugikan. Ya, Atau ada yang ketar-ketir kalau KDM OTW Pilpres. Kang Deddy itu bukan baru kali ini dia tunjukkan seperti itu ya. Banyak komentar di feed saya, kalau kedatangan Kang Deddy itu hanya untuk cari popularitas dan cari panggung. Persiapan untuk 2029. Hey, saya mau kasih tahu begini. Jadi yang pertama Kang Deddy datang ke Papua itu karena ada undangan. Terus yang kedua, Kang Deddy itu bukan baru kali ini dia tunjukkan seperti itu ya. Kang Deddy itu mulai dari menjabat DPR Kabupaten Purwakarta, wakil bupati 2 periode DPR RI, bahkan sampai sekarang gubernur. Beliau punya cara itu bukan baru sekarang. Dan kami yang pernah sekolah di Purwakarta, itu kami dibantu dari Pak Deddy itu sudah semenjak dulu waktu beliau viral ya. Itu waktu beliau viral saja dia bisa membantu kami anak-anak yang sekolah di Purwakarta ya. Jadi kalian jangan asal omong begitu. Tapi ya itu pasti kecurigaan kalian itu karena namanya pejabat publik pasti cari panggung itu pasti ya. Jadi begini teman-teman, saya sampaikan dari 100% ya 99% itu beliau jalan sesuai dengan dia punya versi tanpa berpikir politik masa depan ya. Tapi 1% saja mungkin ya beliau juga karena seorang pejabat mungkin persiapan untuk masa depan pasti Gubernur konten gawe teh ulah cungar cengir wae dina media. Gandeng sia botak. Emangna gampang jadi pamimpin teh. Sia tah nyinyir wae tah sumut tah. Dasar botak sia. Gubernur Anjir langsung plug. Saya angkat jempol terhadap Gubernur Jawa Barat. Beliau memiliki empati yang sangat luar biasa terhadap bencana yang terjadi di Tapanuli Raya maupun di Aceh dan Padang. Beliau merasa sesama anak bangsa harus saling tolong-menolong. Ini patut dia jatuhi jempol menurut saya. Nah, yang luar biasanya sesama orang mana ya? Orang Batak. Orang-orang kaya orang Batak yang katanya pengacara, pengusaha, yang selama ini sangat vokal, tiba-tiba hilang dari peredaran. Hilang. Coba kalian perhatikan. Nggak bergeming, tak nampak, tak dengar suaranya. Apakah mereka takut hartanya habis? Hanya untuk berbagi, saya juga nggak tahu. Luar biasa. 8 advokat Jabar sikat orang yang laporkan KDM. 8 pengacara Jawa Barat siap turun tangan untuk membela Gubernur Deddy Mulyadi. Menurut Pontas Hutahain, ada kejanggalan dalam aduan tersebut. Pasalnya KDM sudah bekerja sesuai MOU yang ada. Ia pun sindir Eliasa Budianto. Jadi seorang praktisi hukum, jangan kita membuat suatu perasaan benci, dan dengki harus sesuai dengan koridor ujarnya. Kami tidak akan tinggal diam, kami sudah membentuk 8 pengacara sambungnya. Dapati seorang pemuda yang sedang menarik becak di hujan yang begitu derasnya, Kang Deddy pun menguji kejujuran pemuda ini dengan dititipi uang yang begitu banyaknya untuk disampaikan kepada ibunya sendiri. Tanpa ia sadari, keesokan paginya, Kang Deddy akan langsung menanyakan uang tersebut kepada ibunya. Pak, naon seri orang mana? Pelabuhan. Akhirnya siapa ya dapat berapa? Sekitar 50-an lah. Indung aya kene. Aya. Bapak aya. Mau. Cicing di Indung. Jadi ieu teh di antara hasil beca teh jangan maraban Indung. Itu. Kurang ngumpul, Pak. Yang pamajikan. Ya, ieu mah. Ari Indung tara dibere. Tara, Pak. Kunaon sia koret ka Indung? Anjing sorangan ge kurang, Pak. Sini, kamu sini. Kamu sini. Kenapa rezeki Akang susah? Karena Akang tidak memperhatikan ibu. Karena Akang tidak mencintai mamahnya. Coba Akang mencintai mamahnya, uang rezekinya kasihin ke mamahnya sebagian, Akang rezekinya akan banyak. Jangan pernah takut mengeluarkan rezeki untuk ibu, untuk mama. Udah mau kurang malah nambahan berkah. Bisa nggak Akang begitu? Insya Allah. Akang duitnya itu seberapa?
Belikan 25.000 nasi timbel jeung hayam. Belikan jeung indung. Oke, siap. Pak. Iya nitip duit bikin ka indung. Iya, Pak. Akan temenang nyokot 100 oge. Oke. Temenang, eta kudu dibikin ka indung. Oke, Pak. Nah, Terima kasih. ya, kade ulah nyokot 100 oge. Oke, siap. Ya teh putrana ibu nu ngabeca teh ya. Kamari titipan dugi. Aya. Wah, bener jujur anak ibu teh. Tapi Dugi katuangan timah. oh timah Aya aya. kene itu. Artos. Aya. Weteuh. Henteu dikurangan. Langsung dipasikeun. EF-na kemana sekarang? Aya. Baru 2 bulan. Jadi istri namang AF teh sakit. Iya, Pak. Jadi ayeuna teh teu boga jeung biayana. Ngabuka pena di mana? Di Jakarta. Anak saya tuh rela. Nah. Tri, Iya. dibuka pen. Iya. Ya? Kasih, iya, Pak. Cukup itu. Iya. Untuk ke Jakarta nungguin mah cukup. Iya, saya kasih ke istri. Ribu yang nambahan air semen. Ya. Ya Bu, abdi beres ke Karawang ka Uleman. Kan ketemu kemarin ngebeca, hikmahnya besar. Satu, istrinya bisa dicabut pen berobat. Kedua, ibu bisa nyemen. Ya. Pak, ayo nanti kebeca deui. Semangat terus.